Sepanjang bulan ini kita belajar tentang refresh, saudara. Bagaimana kerinduan Tuhan bagi kita. Yaitu sesuai dengan firman Tuhan yang ada di Yeremia pasal 31 ayat 25. Situ dikatakan, sebab aku, ini Tuhan yang ngomong, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan merana akan kubuat puas, saudara. Kita perlu sadar bahwa adalah kerinduan bagi Tuhan, kalau saat-saat ini saudara sedang merasakan lelah, kalau saudara di masa-masa ini sedang merasa merana, saudara perlu tahu Tuhan tuh rindunya apa sih buat kita. Dia mau berikan pada kita kesegaran dan kepuasan. Amin, saudara? Amin? Ini sesuatu yang saya mau kita pelajari sepanjang bulan ini. Nah, di minggu lalu kita udah belajar bahwa salah satu yang paling penting adalah kalau kita mau terima terus kesegaran daripada Tuhan, kalau kita mau terima terus pemulihan daripada Tuhan, kita harus terus-menerus kembali kepada sumbernya. Terus dekat dengan Tuhan. Jangan cuma sesekali datang, tetapi terus-menerus dengan sengaja datang kepada Tuhan. Dan hari ini saya ingin bicara kepada saudara tentang hal lain yang biasanya kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk membuat kita menerima kesegaran daripada Tuhan, yaitu soal membersihkan diri, saudara. Apa sih maksudnya? Izinkan saya kasih saudara sebuah contoh deh begini. Siapa di antara kita yang pernah punya pengalaman tidak mandi berhari-hari? Pernah nggak, saudara? Siapa yang pernah? Nggak mandi berhari-hari? Mungkin, satu kemungkinannya. Saudara sedang sakit di rumah sakit, ada infus, ada apa, nggak bisa mandi, cuma dilap badan biasanya, betul nggak? Mungkin segitu, saudara. Atau mungkin saudara yang wanita pernah hamil, lalu sesudah melahirkan itu kan katanya tidak boleh keramas selama beberapa waktu, betul nggak? Kalau cowok sih nggak, kalau apalagi yang nggak punya rambut lebih nggak penting lagi, saudara ya. Atau mungkin saudara pernah pergi berkemah, saya pernah pergi berkemah suatu waktu, bukannya tidak ada tempat mandinya itu jauh, saudara. Dan tempat itu di CWD, daerah Bandung itu dingin. Nggak ngerasa seperti berkeringat, walaupun ada aktivitas yang banyak, lagi camping, saudara. Ngerasa nggak perlu mandi, seger-seger aja di situ, cuacanya dingin, lalu mandi juga jauh, mau mandi juga teriak-teriak, udah airnya dingin, jadi lebih pilih nggak usah mandi deh. Rasanya nggak perlu. Sampai kembali ke kota, lalu merasa, waduh, saya udah nggak mandi berhari-hari. Saudara pernah ngerasa itu? Pernah punya pengalaman seperti itu? Dan saya mau tanya sama saudara begini, setelah saudara tidak mandi berhari-hari, lalu akhirnya saudara bisa mandi, bisa membersihkan diri, apa yang saudara rasakan? Segar banget, betul nggak ya? Apalagi kalau bisa mandi pakai shower air panas, happy banget rasanya, betul nggak? Setelah itu kita merasakan segar. Nah, prinsip yang sama, saudara, adalah begini. Sama seperti tubuh jasmani kita, itu dapat merasakan kesegaran kembali setelah kita membersihkan diri dengan mandi. Maka sangat penting juga untuk kita itu punya komitmen, punya disiplin, untuk membersihkan hati kita supaya kesegaran rohani dapat kita terima daripada Tuhan. Amin, saudara? Amin? Sama seperti saudara nggak mandi, lalu tiba-tiba mandi saudara segar, saudara perlu tahu, komitmen yang sama, disiplin yang sama. Kita perlu punya untuk membersihkan hati kita sesering mungkin, sehingga kesegaran rohani dapat kita alami, saudara. Lalu pertanyaan adalah begini kalau begitu, apa saja yang perlu dibersihkan dari dalam hati kita? Apa saja yang perlu kita sadari ada di dalam hati kita adalah sesuatu yang kotor, perlu dikeluarkan. Karena hati kita sudah disucikan oleh Tuhan. Ada dua hal, saudara. Yang pertama adalah bicara soal iri hati. Dan ada ayatnya, Amsal 14 ayat 30. Mari saya ajak saudara buka di handphone saudara, di Alkitab saudara, di buku, kalau saudara bawa Alkitab buku. Amsal 14 ayat 30. Mari buka Amsal pasal 14 ayat 30. Kita bakal punya dua ayat hari ini semua di Amsal. Amsal pasal 14 ayat 30. Yang udah ketemu katakan amin. Amsal 14 ayat 30. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan, tetapi iri hati membusukkan tulang, saudara. Firman Tuhan ngomong begini dengan sangat bagus nih, dikatakan hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Dan lawannya adalah
Tetapi iri hati itu busukkan tulang. Iri hati adalah sebuah sikap negatif yang memberikan dampak negatif kepada tubuh kita. Dan firman Tuhan bahkan berkata begini, iri hati itu membusukkan tulang, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau tulang yang ada di dalam kita tuh busuk, kira-kira bakal jadi seperti apa gitu? Kebayang? Kalau di dalam kita itu keropos, lama-lama hancur, busuk, kita pertama-tama jadinya susah berdiri, susah bergerak, bahkan lama-lama bisa jadi lumpuh. Karena apa? Tulang kita itu dikatakan keropos, busuk, hancur, saudara. Seperti itulah Tuhan berkata, iri hati itu punya dampak seperti itu. Parahnya. Gak punya hal yang negatif. Gak punya hal yang positif dari hal itu, saudara. Sejujurnya deh, pagi hari ini, saya mau tanya kita semua. Siapa yang tidak pernah merasa iri hati? Angkat tangan. Saya nggak berani angkat tangan karena saya pernah. Dan sejujurnya, waktu kita iri hati, apakah kita merasa segar atau merasa lelah? Tambah lelah, bukan? Iri hati itu melelahkan kita. Walaupun ada tuh kutipan di Instagram ngomong begini, iri hati itu manusiawi kok. Ada positifnya kok iri hati itu. Betul nggak sih iri hati ada positifnya? Saya tahu iri hati telah membuat kita itu mengalami stres, punya banyak kemarahan, dan menurut berbagai penelitian kesehatan, iri hati itu membawa dampak kesehatan sangat buruk, saudara. Semua penyakit yang nggak enak itu ada berkaitan dengan masalah iri juga. Dan ini, saudara, yang paling penting. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu punya iri hati atau enggak, saudara? Bagaimana? Thank you, Ki. Bagaimana caranya? Ini cara gampang untuk kita ngeceknya, saudara. Caranya gampang banget, ngeceknya begini. Saat orang lain mengalami sesuatu yang menyenangkan bagi dia, apakah kita bakal bisa ikut bahagia, lalu kasih selamat atau enggak? Contohnya begini deh, kalau misalnya ada orang yang mendapatkan apa yang kita lagi doa-doakan. Kita belum dapat, sudah doa begitu lama, dia dapat duluan. Kira-kira bisa nggak kita bilang sama dia, selamat ya? Bisa nggak kita puji dia? Kalau ada orang yang lebih berhasil daripada kita, kalau ada orang yang sudah dapat pacar mungkin lebih dulu daripada kita, bisa nggak kita itu mengucapkan selamat dan ikut berbahagia? Itu aja cara gampangnya, saudara. Dan ini, saudara, yang paling penting, saudara. Kalau semua kita pasti sudah pernah ngalamin iri hati, maka hal apa sih yang kita bisa lakukan waktu kita merasakan iri hati itu? Saudara kepikir nggak? Ayo. Apa sih yang saudara bisa lakukan waktu saudara lagi iri hati sama orang? Selain ngomel sama Tuhan, apa, saudara? Yang pertama, ada dua hal. Saudara catat baik-baik nih, ada dua hal. Yang pertama, waktu kita iri hati, saudara, firman Tuhan hari ini ngomong begini, iri hati itu membusukkan tulang. Jangan simpan sesuatu yang busuk di dalam hati kita, saudara. Keluar. Bawa keluar dari dalam hati kita. Gimana caranya? Cerita kepada orang terdekat saudara waktu saudara punya rasa iri hati. Ngomong dulu kanan kiri, ngomong, cerita. Jangan simpan di dalam. Jangan tumpuk di dalam. Karena kalau kita biarkan bertumpuk, lama-lama dia bakal tertumpuk dan bakal melimpah dalam bentuk yang buruk, saudara. Saudara masih ingat cerita tentang Kain dan Habel? Kain
Yang iri kepada Habel, dampaknya apa? Pembunuhan. Betul nggak? Cerita Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri kepada Yusuf, apa yang terjadi kemudian? Penganiayaan, percobaan pembunuhan, banyak hal buruk terjadi. Kalau kita biarkan iri hati itu, kita pikir kita malu untuk cerita, kita nggak cerita, tertumpuk, bakal keluar dalam bentuk yang sangat buruk, saudara. Cerita saja sama orang, mengapa? Karena saudara sadar, iri hati itu bisa kita alamin, betul, tetapi jangan simpan sendiri. Keluarin, cerita sama orang terdekat. Yang kedua, walaupun susah saudara, begini. Waktu saudara lihat orang lain menerima, saudara terima. Waktu orang lain sudah lebih berhasil dibanding saudara. Yang kedua, lakukan ini. Ucapkan selamat kepada dia. Walaupun susah, walaupun berat, ucapkan selamat. Mengapa? Karena kalau saudara lakukan dua hal ini, saudara perlu tahu, saudara membuat yang busuk keluar, dan Tuhan bahkan mau memberikan yang terbaik kepada saudara masuk ke dalam. Amin? Amin? Karena perhatikan ini saudara, iri hati jelas membuat kita kehilangan rasa syukur yang menenangkan hati dan menyegarkan tubuh. Iri hati membuat kita itu sulit bersyukur. Dan sekali lagi, ini kaitannya sangat erat dengan khotbah kita minggu lalu. Kalau saudara ingat khotbah kita minggu lalu berkata demikian. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh, maka kita bakal punya hati yang tenang. Yang firman Tuhan tadi berkata, hati yang tenang itu apa? Kalau iri hati yang membusukkan tulang, hati yang tenang apa tadi dikatakan? Menyegarkan tubuh. Bagaimana kita bisa punya hati yang tenang kalau kita itu memang dekat dengan Tuhan dan kita itu, ya kita percaya dia dengan sungguh. Karena begini loh, walaupun yang saudara pengen belum saudara dapat, orang lain sudah dapat lebih dulu. Kalau saudara percaya dengan Tuhan, saudara bakal berkata apa sama Tuhan? Tuhan, aku percaya, aku belum dapat, dia sudah dapat, suatu saat Tuhan juga pasti kepada aku apa yang aku butuhkan. Amin? Amin? Saudara bakal berkata demikian, aku percaya Tuhan, aku yakin dengan Tuhan, aku belum dapat, dia sudah dapat, aku gak usah iri hati. Mengapa? Karena aku yakin, Tuhan yang baik itu, cuma sekarang sedang suruh aku tunggu giliran, ngantri dulu. Apa yang aku belum dapat, Tuhan pasti bakal beri kepadaku apa yang aku butuhkan. Betul? Betul? Kalau saudara mengalami itu, saudara percayalah, saudara bakal punya hati yang tenang. Saudara punya iman yang teguh, yang membuat racun iri hati tidak dapat menguasai saudara, tidak dapat bisa menghancurkan saudara. Karena apa? Karena saudara sesungguhnya, sekali lagi, balik ke khotbah minggu lalu, saudara percaya dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan dengan sungguh. Itu yang pertama, saudara. Lalu apa lagi yang perlu dibersihkan dari dalam hati kita? Yang pertama, iri hati. Dan ini cluenya, saudara. Iri hati adalah apa yang kita bakal rasa waktu kita belum terima apa yang kita mau. Itu iri hati. Yang kedua adalah, kira-kira saudara tebak, apa yang saudara bakal rasa waktu saudara sudah dapetin apa yang saudara mau, teman-teman saudara belum dapat. Waktu saudara sudah diberkati, orang lain belum. Waktu saudara sudah dapat promosi, orang lain belum. Waktu saudara sudah dapat apa yang didoakan, orang lain belum. Kalau belum dapat, saudara ngerasa iri. Kalau sudah dapat, saudara ngerasa apa? Apa? Betul sekali itu. Nah, 100 juta rupiah nanti. Dalam bentuk cek palsu tapi nanti ya. Ini berbahaya juga nih saudara. Nah, kita buka dulu ayatnya, Amsal pasal 3 ayat 7 sampai 8. Mari kita buka Amsal pasal 3 ayat 7 sampai 8. Ini menarik nih. Serba salah kalau belum dapat kita iri, kalau sudah dapat duluan kita bisa jadi sombong. Gimana supaya tidak salah dua-duanya?
Amsal pasal 3, ayat 7 sampai 8, udah ketemu? Udah, kalau kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Firman Tuhan ini menarik. Tadi ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa tulang kita bisa jadi busuk. Yang ini dikatakan bahkan ini kebalikannya, saudara, berkata menyegarkan tulang-tulangmu. Dan Tuhan berkata begini tentang kesombongan, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, jangan kamu menganggap diri kamu lebih pintar dibanding orang lain, jangan kamu jadi sombong dibanding orang lain. Mengapa? Karena pertama, seringkali kita sombong itu tanpa kita sadar. Betul nggak? Yang kedua, karena Tuhan tuh benci banget kesombongan. Itu mengapa Tuhan bilang jangan jadi sombong. Karena Tuhan sungguh-sungguh berkata demikian, saudara, dalam firman Allah yang hidup, Amsal 16 ayat 5. Firman Tuhan tuh ngomong begini dengan jelas loh. Tuhan tidak suka akan kesombongan. Percayalah, orang-orang sombong akan dihukum. Jangan lagi berkata, oh zaman sekarang sombong itu penting. Penting jadi orang sombong sekarang. Kalau udah tahu kita siapa. Gak perlu, saudara. Mengapa? Ini yang justru saudara perlu tahu. Orang sombong bakal dihukum. Dan yang namanya hukuman tidak bakal pernah menyegarkan kita. Betul? Ada anak kita dihukum lalu dia jadi segar, ada? Gak ada, bukan? Kalau kita mengalami penghukuman, apa kita bakal jadi refresh? Gak mungkin. Tuhan tidak suka dengan kesombongan karena apa? Karena Tuhan tahu kesombongan dapat membuat kita melangkah menjauh daripada Tuhan, membuat kita merasa nggak butuh Tuhan, dan bahkan membuat kita melangkah mendekat kepada kejahatan-kejahatan. Tema kita tahun ini adalah closer. Yang Tuhan rindukan adalah kita semakin melangkah mendekat kepada Tuhan. Tapi itu tidak bakal bisa kita alami, saudara, waktu kita punya kesombongan. Yang terjadi bakal malah sebaliknya. Kita bakal melangkah menjauh daripada Tuhan, bukan semakin mendekat. Karena itu, saudara, penting sekali lagi kita belajar sesuatu yang bakal bikin kita nggak bisa jadi sombong. Yang namanya adalah takut akan Tuhan. Ngomong dulu kanan kiri, saudara, katakan takut akan Tuhan. Ini sebuah prinsip yang banyak orang tuh salah mengerti, saudara, takut akan Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar punya rasa takut akan Tuhan, kita nggak bakal mungkin bisa jadi sombong, saudara. Dan pengertian yang benar adalah begini, takut akan Tuhan adalah bukan berarti kita takut dengan hukuman Tuhan, melainkan karena kita itu punya kekaguman yang bawa sikap kepada kita mau menghormati kehadiran Tuhan dan menjaga pemberiannya. Kita punya kekaguman yang membawa kepada sikap mau menghormati kehadiran Tuhan dan menjaga pemberiannya. Itu seperti begini, saya kasih saudara gambaran, sangat sederhana, tapi sangat bakal membantu kita mengerti. Itu seperti begini loh, saudara masuk ke sebuah tempat yang sangat bersih, saudara kagum dengan kebersihannya, sehingga saudara sungkan mau bikin tempat itu jadi kotor. Saya pernah diundang sekali ke sebuah rumah. Lalu begitu sampai, saya waktu itu pakai sepatu, tuan rumahnya bukain pintu depannya, ya udah masuk pagar, pintu rumah depan dibukain, lalu begitu pintu rumah dibukain, rumahnya besar, saudara. Ini di Surabaya, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ceritanya, pintu rumah dibukain, lalu saya lihat ke dalam, rumahnya besar, sangat bersih. Dan saya perhatikan, begitu saya lihat depan itu sangat bersih, saya lihat sepatu saya, karena naik motor, karena jalan habis hujan, sepatu saya sangat kotor. Lalu tuan rumah lihat saya, berkata, dia ngundang datang, dia bilang, ayo masuk. Begitu saya mau buka sepatu, dia ngomong sama saya begini, pakai aja sepatunya. Tapi kalau saudara jadi saya kira-kira, saudara lihat rumah yang sangat bersih, besar, itu kayak di iklan-iklan gitu loh. Kayak rumah habis dipel gitu, kinclong semua lantainya.
Lalu pas saudara mau buka sepatu, lalu bilang sama tuan rumah, pakai aja sepatunya, kira-kira saudara bakal lakukan apa? Hah? Saudara bakal tetap, oh makasih ya disuruh masuk pakai sepatu, lalu bakal saudara masuk gitu? Tinggalin lumpur kemana-mana? Ada saudara bakal tahu diri, berkata, bilang thank you, tapi saudara tetap buka sepatunya, saudara masuk karena apa? Karena saudara menghormati kehadiran tuan rumahnya, dan saudara itu menjaga pemberiannya. Saudara udah diundang, betul? Takut akan Tuhan tuh persis seperti itu saudara. Kita itu bukan takut Tuhan bakal hukum kita karena kita tuh berbuat salah. Sejujurnya, tiap hari kita semua masih bikin dosa. Betul apa betul? Betul? Kita takut akan Tuhan, bukan kita takut dengan hukuman Tuhan, bukan. Tapi karena kita tahu Tuhan itu hadir, Dia sudah memberikan pada kita banyak hal, termasuk keselamatan, termasuk berkat, termasuk pertolongan, dan kita mau menghormati dengan Dia, karena kita kagum dengan Dia, kita hormat dengan Dia, kita jaga pemberiannya. Itulah yang namanya takut akan Tuhan, saudara. Kita bakal lakukan perintah Tuhan. Bukan karena kita takut, kalau kita nggak lakukan kita bakal dihukum. Kita bakal berikan persembahan, kita bakal melayani Tuhan. Bukan karena kita takut, kalau kita nggak lakukan, Tuhan bakal nggak berkati kita. Atau bakal mengutuk kita, enggak. Kita melakukannya, kita menuruti perintah Tuhan. Kita memberi persembahan, kita melayani, kita mengasihi orang-orang. Karena apa? Kita kagum dengan Tuhan, kita menghormati Tuhan yang sudah hadir bagi kita, dan kita menjaga pemberiannya bagi kita. Amin? Amin? Jadi jangan takut lagi saudara. Di waktu-waktu dulu, termasuk di gereja kita, setiap kali perjamuan kudus, ya kan, kadang-kadang ada orang-orang yang ngambil perjamuan. Ini cerita udah puluhan tahun lalu lah. Karena ngerasa apa? Wah, aku lagi nggak layak. Lalu hari itu semua orang berdiri, pegang roti dan anggur, terima. Tapi ada beberapa orang yang duduk nggak terima. Lalu akhirnya dideketin sama hamba Tuhan pada waktu itu. Ditanyain, mengapa nggak terima? Aduh, lagi ngerasa nggak layak, lagi banyak dosa. Jangan terima deh. Menurut saudara itu benar apa salah? Ayo, benar apa salah? Irwan, nggak pernah ditanya Wan ya? Nanti besok kasih checklist baru ke Ming Ming, tanya Irwan. Benar apa salah kira-kira? Benar? Waktu kita nggak layak, kita nggak terima? Nah, istrinya nggak setuju kayaknya. Betul? Waktu itu diajarkannya emang seperti itu. Dengan hamba Tuhan yang dulu di gereja kita diajarnya memang begitu. Waktu kamu lagi ribut sama istri, waktu kamu lagi habis nipu orang, atau waktu kamu lagi banyak bikin dosa, jangan terima deh, kamu tuh nggak layak. Tapi kita bersyukur, tambah lama tambah banyak hamba Tuhan yang belajar firman Tuhan lebih dalam kan. Betul. Lalu pada waktu itu, hamba Tuhan pada waktu itu deketin orang-orang yang nggak terima hari itu. Mengapa nggak terima? Kalau lu dikatakan, ya dulu kami diajarin kalau nggak layak ya dosa terima. Lalu pendetanya ngomong begini, kalau gitu saya nggak usah terima juga deh, karena saya juga nggak layak. Semua kita ini nggak ada yang layak, betul nggak? Sejujurnya tiap hari ini kita semua ini masih bikin dosa, betul nggak saudara? Betul? Justru kita terima roti dan anggur karena Tuhan itu melayakkan kita, karena perbuatannya, pemberiannya bagi kita. Betul? Betul? Kita tuh layak bukan karena kita sudah sempurna, karena kita udah dewasa, karena kita udah lebih sabar sama istri, bukan karena kita udah
nggak bikin dosa lagi, bukan. Tapi karena apa? Karena Tuhan tuh melayakan kita. Dan karena itu, kita terima. Jangan pernah tolak lagi. Karena saudara bakal mengakui Tuhan, aku menghormati Tuhan yang hadir, aku bakal jaga pemberian Tuhan. Dengan hidupku mulai sekarang, setiap kali kita terima roti dan anggur, kita ingat, kita bikin komitmen ulang, bahwa Tuhan, aku mau hidup dengan cara menghormati Tuhan, dengan tangan, kaki, mulut, pikiran, mata, semuanya, aku pakai dengan cara yang menghormati Tuhan. Betul? Amin. Nah, ini yang terakhir saudara, yang penting. Jangan sampai terbiasa dengan hal kotor, sampai kita merasa nggak perlu bersihkan diri. Hari ini, kalau saudara baru tahu, atau kalau saudara diingatkan kembali, sadarilah, iri hati dan kesombongan. Dua hal ini sangat merusak kita, membusukkan tulang kita. Tapi Tuhan berkata begini, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita cuma perlu belajar begini loh, Tuhan, aku mau belajar menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Dan aku mau mulai sekarang membuang apa yang kotor ini, iri hati, kesombongan, aku bawa keluar daripada hatiku, supaya Tuhan bisa memasukkan kepada kita pemulihan, kesegaran, kepuasan bagi kita semua. Amin? Amin? Kalau saudara sudah dekat dengan Tuhan, nah saudara jaga hati saudara bersih, dan saudara lakukan itu setiap hari seperti saudara mandi. Saya berharap kalau saudara belum terbiasa dengan ini, lakukan ini saudara. Setiap malam sebelum saudara tidur, doanya jangan cuma sekedar Tuhan aku mau tidur, jangan mimpi buruk. Amin. Kalau saudara belum lakukan ini, mulai hari ini belajar. Setiap malam saudara tidur, saudara minta ampun kepada Tuhan untuk dosa yang saudara alami hari ini. Entah yang saudara kepikir memang tadi bikin dosa, atau saudara nggak sadar, atau saudara bilang sama Tuhan, sorry untuk apa yang salah yang baru aku lakukan hari ini. Itu sama seperti saudara mandi untuk tubuh saudara. Pengakuan dosa adalah sesuatu yang saudara lakukan untuk membersihkan hati saudara. Sekali lagi, supaya apa? Supaya Tuhan bisa memberikan pada saudara kesegaran, pemulihan, dan kelegaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi, Engkau adalah sahabat kami. Engkau bukan Tuhan yang kami harus takuti, yang kamu harus kagumi dari jauh, bukan. Engkau adalah Tuhan yang mau jadi sahabat kami, yang membuat kami mau dekat dengan Tuhan. Dan kami tahu kami tidak sempurna. Kami seringkali punya iri hati, kami punya kesombongan, kami punya hal-hal yang lain yang perlu kami buang, perlu kami bersihkan setiap hari dengan pertolongan Tuhan, supaya kami bisa hidup berkenan bagi Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi, perkenanan kami adalah bukan karena kami mampu jadi orang yang sempurna. Kami bersyukur bahwa perkenanan kami daripada Tuhan adalah karena kami dilayakan, dikasihi oleh Tuhan kami. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang berdoa, sama kita katakan, amin.